Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sofabila, NPM 217530004. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11 yaitu Switch Security Configuration. Di sini adalah judulnya tadi sudah saya umumkan, itu Switch Security Configuration. Di sini adapun tujuannya itu dari modul ini itu akan mengkonfigurasikan dan mengalihkan keamanan dan mengurangi LAN attack. Di sini ada topik titelnya. Di sini juga ada topik adjektifnya. Di sini topik titel ada implement port security, manage VLAN attack, manage DHCP attack, manage ERP attack, dan manage STP attack. Yang pertama yaitu kita di sini memasuki modul 11.1 yaitu implement port security. Di sini ada penjelasan mengenai layer 2 attack, yaitu ada beberapa dari yang termudah untuk hackers yang menyebarkan, tetapi ini memiliki ancaman bisa juga dikurangi dengan beberapa command layer 2-nya. Ada solusinya, yaitu di sini kita mengalihkan all switch port interface, yaitu kita mengalihkan semua port yang seharusnya dijamin sebelum itu dan mengalihkan dikerjakan seharusnya dijamin untuk pengguna produksi. Kemudian di sini ada di mana simple methodnya ini banyak administrator yang menggunakan dan membantu aman dari jaringan yang tidak sah adalah akses disable yang tidak terpercaya oleh port switch-nya. Di mana navigasi ini ke setiap unit yang tidak digunakan dan bermasalah itu Cisco iOS shutdown command. Kemudian di sini juga ada jika portnya ini harus menjadi diaktifkan kembali, maka kita harus beralihkan dengan menggunakan jenis enable itu no shutdown command. Kemudian di sini ada cara mengonfigurasikan sebuah range pada port, yaitu dengan menggunakan interface range command. Di sini ada codingannya, yaitu di sini switch config. Di sini kita maka tulis perintahnya itu interface range step module slide first number last number, begitu. Kemudian di sini ada cara sederhana yang paling efektif dalam metode untuk mencegah MMC address table ini meluap atau overflow dalam kemungkinan enable port security dalam pelabuhan keamanan. Di sini port security-nya itu membatasi nomor dari yang sah, MAC, alamat yang diizinkan pada sebuah port, dan dia memungkinkan sebuah administrator secara manual dan mengkonfigurasikan MIC ke alamat sebuah port yang diizinkan untuk mengalihkan ke secara dinamis mempelajari sebuah nomor yang terbatas dari alamat MIC-nya tersendiri. Di sini akan portnya ini akan dikonfigurasikan dengan port keamanan yang menerima frame itu dari sumber MAC alamat yang diframekan dibandingkan ke daftar dari aman sumber MAC. Kemudian alamat itu dulu secara manual dikonfigurasikan secara dinamis dan dipelajari pada portnya.
Kemudian cara membatasi nomor yang diizinkan MIC pada alamat sebuah portnya ini, sebuah port yang ke-1, maka pelabuhan keamanan ini bisa digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan itu. Di sini juga kemudian ada pengertian dari port security-nya itu adalah untuk mengaktifkan dengan switch port port security yang menginterfacekan konfigurasi command-nya. Di sini ada contohnya itu yaitu ada switch port security yang memerintahkan dulu ditolak. Kemudian karena sebuah port ini memiliki keamanan bisa hanya menjadi konfigurasi pada konfigurasi secara manual dan mengakses port atau secara manual dikonfigurasi secara port. Oleh bawaan lapisan layer 2 itu mengalihkan port untuk mengatur dinamis turn off-nya itu, turn on-nya, turn on. Maka karena itu dalam contoh ini portnya ini bisa mengkonfigurasikan dengan switch port mode access yang interface-nya mengkonfigurasikan perintah atau command. Di sini ada kode atau perintah-perintahnya yang bisa kita ikuti, yaitu di sini interface F0/1, terus ada switch port security akan diberikan command yaitu adaptive fast internet 0/1 is a dynamic port. Maka di sini kita akan klikkan perintah lagi switch port mode access. Kita akan mengganti terus switch port security dan N. Selanjutnya ya di sini ada cara menggunakan switch port security interface yang untuk menampilkan sebuah port keamanan untuk mengatur fast internet 0/1 ini. Di sini bisa melihat bagaimana port keamanan, port security-nya itu adalah yang diaktifkan itu menggunakan mode shutdown atau matikan, dan bagaimana itu maksimum nomor dari alamat MIC address-nya itu adalah 1. Kemudian ini bisa dilihat juga dengan ini ya kode-kodenya nih yang tadi MIC-nya tuh maksimumnya tuh 1. Kemudian di sini ada jika perangkat yang terhubung ke port, maka akan mengalihkan secara otomatis dan menambahkan perangkat MIC ke alamat sebuah mengamankan MIC, dan contohnya itu no device is connected to the port, yang dimana tidak ada perangkat yang terhubung ke portnya ini. Di sini ada note yang dimana jika port aktif dikonfigurasikan secara switch port, perintah port security-nya itu lebih dari satu perangkat terhubung, yaitu pelabuhan akan transisi ke salah satu dengan disabilitas negara. Lanjut, di sini ada enable port security-nya tuh setelah port keamanannya diaktifkan, maka port keamanan spesifik bisa menjadi konfigurasinya. Ini tampilannya tuh sebagai ini. Ini perintahnya switch port security. Maka tampilan itu ada gain port security, gain command, MIC address itu security MIC address, maksimum address, violation ini juga ada. Kemudian next kita ada limit and let MIC address-nya tuh to set the maximum number of the MIC address allowed on a port, yang dimana kita akan mengatur sejumlah maksimal alamat MIC yang diizinkan pada portnya itu, yang maka menggunakan
perintah seperti ini, switch port security maximal value. Maka di sini pelabuhan yang memiliki nilai value itu adalah 1. Maka maksimal number dalam MIC-nya ini alamat itu bisa menjadi konfigurasi yang bergantung untuk mengalihkan dan iOS. Maka contohnya itu maksimalnya itu 8192. Di sini ada perintahnya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya di sini akan kita cara mengkonfigurasikan dan mempelajari tentang MAC alamat pada sebuah port yang dalam 1 dari 3 cara, dan ada 3 caranya itu. Di sini ada manual configure, terus ini perintahnya ada switch. Ini ada perintah switch port security MIC address. Terus yang kedua ini yaitu dynamical load dengan perintah switch port security. Kemudian yang ketiga dynamic load dan stitch key. Perintahnya tuh ini switch port security MIC address stitch key. Next, kita di sini akan menunjukkan untuk menyelesaikan port keamanan konfigurasi untuk fast Ethernet 01. Yang dimana untuk menentukan sebuah maksimal dari 4 MIC alamat ini secara manual akan mengkonfigurasikan satu aman MIC alamat dan kemudian mengkonfigurasikan ke pelabuhan secara dinamis dan ditambahkan MIC alamat ke atas 4 dan namakan ke maksimum. Maka dengan menggunakan perintah show port security interface dan menggunakan show port security address untuk memerintahkan dan memaksikan itu mengkonfigurasi. Ini codingannya atau perintahnya bisa dilihat. Kemudian di sini ada port security enable, port statusnya screwed up, terus ada maksimal MIC address-nya 4, total MIC address-nya 1, tuh bisa dilihat. Kemudian di sini ada port keamanan yang bisa menjadi digunakan untuk mengatur dan penuaan waktu yang statik dan dinamis aman alamat pada suatu pelabuhan 2 jenis dan diukur dengan pelabuhan. Di sini ada absolute atau mutlak, yaitu alamat yang pada portnya itu dihapus setelah ditentukannya again time, itu penuaan waktunya. Terus inactivity yaitu ketidakaktifan, yang dimana alamatnya itu pada port dihapus jika mereka adalah tidak aktif untuk ditentukannya specific time. Kemudian di sini cara penggunaan dan kehapusan aman MIC alamat aman port tanpa dihapus secara manual. Itu dengan menggunakan perintah switch port security again yang memerintahkan kemungkinan atau disable again, yang dimana untuk mengatur keamanan portnya dan mengatur penuaan waktu atau jenisnya. Ini bisa dilihat perintahnya seperti ini. Kita ini kan switch port security again, buka kurung kulawas, static time type bisa kita lihat. Kemudian langsung next. Ini adalah contoh untuk menunjukkan sebuah administrator dan mengkonfigurasikan again atau penuaannya ke jenis ke tipe 10 menit dan ketidakaktifan.
dengan menggunakan command-nya itu show port security. Ini bisa kita lihat tuh, kita untuk 10 menit nih kan, kita untuk mencari 10 menit maka interface flash 0/1 switch port security again time 10, kita karena ingin bentuk 10 menit, maka di sini switch port security again type in activity, maka kita end kan, langsung kita klik lagi, ketik perintah lagi show port security interface flash 0/1, maka akan keluar semua ini. Ada port security, port status, file mode, again time, again type. Ini bisa kita nextkan lagi. Kemudian di sini ada port security violation mode. Yang dimana di sini MAC address-nya ini ke sebuah perangkat yang terpasang ke port yang berbeda dari itu daftar dari aman alamat, kemudian sebuah port pelanggaran terjadi dan di port masuk kesalahan dinonaktifkan negara. Ini adalah perintahnya yang bisa kita lihat, itu di sini ada switch port security violation. Maka kita shutdown kan, dan restrict dan protect. Di sini ada penjelasannya mengenai perintah dari pengertian dari shutdown, restrict dan protection-nya tuh maka di sini keterangannya itu untuk shutdown atau sendiri itu yaitu sebuah port yang transisi ke kesalahan dinonaktifkan oleh negara dan berganti ke mati untuk LED dan mengirimkan sebuah solution fog. Kemudian mengaktifkan kembali oleh memasuki itu dengan shutdown dan no shutdown command. Kemudian restrict ini sendiri yaitu port yang menunjukkan paket atau alamat dari sumber yang tidak dikenal sampai yang menghapuskan MAC alamat dan jumlah yang mencangkup alamat yang menjatuhkan ke alamat itu dan memaksimum nilai atau meningkatkan dan memaksimalkan nilai. Itu metode dengan penyebabnya itu keamanan pelanggaran menangkal kenaikan dan menghasilkan pesan SYS logs message. Kemudian ini ada protection itu sendiri yaitu dengan ini nih menggunakan metode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman karena port ini menjatuhkan paket dengan sumber MAC yang tidak diketahui oleh alamat sampai kita menghapus sebuah alamat itu dengan nomor dari aman MAC atau alamat yang menjatuhkan di bawah itu memaksimumkan nilai atau meningkatkan itu memaksimumkan nilai. Maka di sini tuh tidak ada pesan atau silosok yang terkirim. Kemudian di sini ada contoh untuk menunjukkan administratornya itu untuk mengubah pelanggaran keamanan menjadi restrict atau membatasi. Maka dengan menggunakan perintah show port security interface untuk menegaskan bahwa mengubah milik telah dibuat. Ini bisa kita lihat perintahnya. Oke, kita next kan. Kemudian di sini kapan port ini dimatikan dan ditempatkan itu kesalahan atau error disable dan tidak ada lalu lintas terkirim atau diterima pada pelabuhan. Ini adalah ada catatan itu the port protocol and link status are changed to down and the port LED is turned off. Ini adalah perintahnya atau hasilnya jika kita memiliki error. Kemudian di sini ada
Contohnya itu dengan menggunakan show interface command yang mengidentifikasikan untuk port ini ke status sebagai error disable dengan outputnya itu show protocol security interface dan command barunya itu dengan status security shutdown, maka pelanggaran keamanan melangkah kenaikan oleh 1. Oke, kemudian di sini ada sebuah administrasi sebaiknya menentukan apa yang menyebabkan itu pelanggaran yang keamanan jika sebuah perangkat yang tidak sah adalah terhubung ke sebuah pelabuhan yang aman dan keamanan diancam dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali pelabuhannya. Maka ini keaktifan kembali pelabuhan pertama menggunakan perintah shutdown pada command, kemudian menggunakan no shutdown command ya. Seperti ini contohnya. Langsung next. Kemudian ini kita akan mengkonfigurasikan sebuah port keamanan pada switch-nya ini. Di sini juga ada menampilkan pelabuhan keamanan untuk mengatur untuk mengalihkan menggunakan perintah show port security command. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa 24 antara switch port itu dengan menggunakan switch port security command dan diperbolehkan adalah 1 dan itu pelanggaran. Kemudian sini kedua ini tidak ada perangkat terhubung untuk setiap antarmuka atau interface-nya nih. Ini berikut codingannya atau outputannya. Dan next di sini yaitu ada cara menggunakan show port security interface dengan perintah dengan melihat rincian untuk sebuah spesifik interface-nya sebagai tampilkan sebelum dan di dalamnya tuh contohnya seperti ini. Dengan perintah show port security interface fast internet 0/18 di sini nih sudah ada outputannya juga. Kemudian kita next. Di sini kemudian ada nih cara kita memeriksa MIC alamatnya itu dengan stitch key atau menempelkan pada konfigurasi untuk konfigurasi digunakan itu dengan perintah show run. Maka ditampilkan dalam itu contoh dari fast internet 0/90. Ini bisa kita dengan nih kan. Dengan perintah show run, begin interface fast internet 0/19. Ini hasil dari outputannya. Kemudian kita next. Ini adalah menampilkan ke semua aman secara emosional itu secara manual, cara mengonfigurasikannya secara dinamis dan switch interface-nya dengan menggunakan perintah show port security address. Ini berikut contoh perintahnya dan outputannya. Kemudian di sini ada kita dalam paket ini kita harus menjelaskan tujuannya itu 1 yaitu cara mengkonfigurasikan port security, kedua yaitu memverifikasikan port security-nya. Kemudian yang ini adalah modul 11.2 yaitu menjelaskan tentang mutage VLAN attack. Ini ada VLAN hopping attack yang bisa menjadi atau diluncurkan dalam 1 dari 3 cara. Ada 3 caranya yaitu pertama di sini kita akan masukkan DPD pesan dari yang menyerang hostnya itu untuk mengalihkan dan memasukkan terang mode dengan memasukkan terang mode. Kemudian yang kedua ini
dengan memperkenalkan sebuah rock switch dan mengaktifkan trunking, yang dimana itu penyerang bisa kemudian mengakses semua VLAN-nya tuh pada korban beralih dari penipu dan mengalihkan. Kemudian ini adalah yang ketiga, yaitu jenis lain dari VLAN tuh ya hopping attack yang pada double taking atau kembas atau penataan ganda yang menyerang dan mengambil keuntungan dari jalan perangkat keras pada paling setelah beroperasi atau operation. Di sini adalah ada step-step yang untuk mengurangi VLAN hopping-nya nih, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah step pertama itu dengan disable DPT atau atau trunking dengan menggunakan perintah switch port mode access. Itu cara mengkonfigurasikan komennya. Kemudian step 2 yaitu dengan disable atau menonaktifkan perangkat port dan meletakkan mereka di dalam sebuah VLAN yang tidak terpakai. Kemudian step ketiga di sini yaitu dengan manual. Secara manual memungkinkan itu tautan pada sebuah trunking portnya itu dengan menggunakan perintah show mode trunk. Kemudian step keempat yaitu dengan disable DPT atau auto trunking yang bernegosiasi pada trunking portnya itu menggunakan perintah switch port no negated command. Dengan perintahnya seperti itu. Kemudian step 5 yaitu dengan kita sebagai native VLAN ke VLAN, terus kita akan membandingkan VLAN 1 untuk menggunakan perintah show port trunking native VLAN number command. Ini berikut contohnya pada perintah kalau kita ketikkan. Kemudian kita langsung ke 13.3 yang dimana 11 modul 11.3 itu Mutex DHCP attack. Di sini kita ada tujuan dari DHCP stratification, yaitu adalah untuk menyerang sebuah alat seperti membuat denial of service DOS untuk menghubungkan klien. Di sini juga ada cara mengurangi oleh pengguna port keamanan karena unik dan sumber emasi alamat untuk setiap DHCP dapat terkirim. Namun untuk mengeringankan DHCP spoofing, serangan memerlukan lagi perlindungan. Di sini juga ada Gobert-Colt. Ini Gobert-Colt-nya itu menjadi konfigurasi untuk pengguna ke semua interface yang emasi address itu sebagai sumber Ethernet alamat yang ditentukan dan dibedakan oleh internet alamat dalam emasi muatan dan keamanan tidak efektif karena itu sumber emasi alamat akan menjadi sah. Kemudian di sini nih DHCP spoofing attack yang bisa dikurangi oleh menggunakan DHCP snooping pada terpercaya portnya. Kemudian di sini ada cara menggunakan atau mengikuti langkah-langkah untuk mengaktifkan DHCP.
yaitu di sini salah ini adalah DHCP snooping itu untuk mengintai DHCP pesan dan tiket batas DHCP lalu lintas pada terpercaya port. Maka di sini ada device under administration control, ada TrueSet interface, dan ada device outside the network, and all access port are generally treated as understate scourge, yang dimana kita perangkat di luar ini akan semua mengakses portnya itu secara umum dan diperlukannya sebagai tidak percaya dari sumber. Kemudian ada ini sebuah DHCP table yang dibangun termasuk dari sumber MAC alamat ke perangkat aktif ke sebuah yang tidak terpercaya portnya, dan IP alamat ditugaskan oleh DHCP server ke perangkat. Kemudian di sini ada alamat MIC-nya itu IP address adalah cara browser toggle, yaitu cara melompat bersama. Kemudian ada tag for this table is called the DHCP snooping binding table, yang dimana kita karena itu menjadi table di sebuah DHCP dan mengikat seperti itu. Kemudian ada step, yaitu cara menggunakan DHCP-nya itu untuk mengaktifkan DHCP-nya itu sebagai ada 4 step. Pertama itu adalah memungkinkan DHCP mengintip oleh menggunakan perintah IP DHCP snooping. Kemudian yang ketiga dengan perintah IP DHCP snooping truth, yang ketiga itu ada IP DHCP snooping threads, dan keempat itu IP DHCP snooping VLAN. Kemudian ini adalah cara merujuk ke DHCP dan melihat topologi simple dan terpercaya dan tidak terpercaya port. Ini truth port, ini under support. Ini bisa lihat dari PC ke server, lewatin switch-nya. Ini berikut perintahnya juga bisa kita lihat. Terus kita next. Kita di sini cara DHCP snooping konfigurasi sampel. Contohnya itu dengan menggunakan perintah show IP DHCP snooping, yang dimana kita X-nya tuh kalau memberikan perintah memverifikasikan DHCP mengintip pengaturan. Kemudian di sini ada menggunakan perintah dengan perintah show IP DHCP snooping binding, yang di mana untuk melihat klien memiliki diterimanya DHCP information. Ini berikut adalah perintah dan hasil outputannya. Jika kita menggunakan perintah show IP DHCP snooping, berikut ini sampai sini adalah hasil inputannya, hasil outputan. Kemudian ini kita memasukkan perintah show IP DHCP snooping binding, maka hasil outputnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke modul 11.4, yaitu Match ERP attack, di mana di sini kita akan mengirim balasan yang tidak diminta ke host lainnya, diminta subnet dengan MAC alamat, dan dari itu ancaman aktor dan alamat IP, dan bawa gerbang juga snooping dan maksudnya. Di sini ada dynamic ERP. Di sini ada dynamic ERP inspection atau DAI yang akan memerlukan DHCP untuk membantu mencegah ERP diserang. Di sini ada 5, yaitu di sini yang pertama, tidak menyampaikan tidak sah atau diserampak atau di grow cause ERP balasan keluar ke lainnya port dalam itu udah sama VLAN. Kemudian kedua ada mencegat semua ERP perintah dalam balasan pada tidak terpercaya port. Kemudian ketiga itu memverifikasikan step cegah paket untuk
untuk mencegah IP to MC bandingnya tuh untuk meningkatkan itu. Kemudian dropping itu menjatuhkan dan penebangan IRP balasan yang akan datang dan tidak valid untuk mencegah IRP yang poisoning atau perancunan. Terus kata error disampling dengan menonaktifkan kesalahan interface-nya dan jika itu dikonfigurasikan nomor DII dari nomor IRP paket adalah terlampaui atau exceed. Kemudian di sini ada DIA implementation Guidelinis, dan dimana kita akan mengurangi peluang dari IRP pemalsuan dan IRP dan personal IRP. Maka di sini kita menggunakan enable DHCP snooping global, enable DHCP snooping on select VLAN, enable DAE on select VLANs, configure truth interface for DHCP snooping and IRP inspection. Ini dimana kita dianjurkan untuk di sini yang dimana kita dianjurkan untuk mengkonfigurkan semua akses beralih ke port sebagai tidak terpercaya dan mengonfigurkan ke semua uplink port yang terhubung dengan lainnya. Ini berikut contoh gambaran dari yang DAE implementation guidelines. Kita next. Kemudian di sini ada cara menghubungkan dua pengguna VLAN 10. Di mana kita akan mengkonfigurasikan melawan IRP snooping dan IRP dan perancuan dan meningkatkan meningkatkan DHCP dan aktifkan karena dia menambahkan DHCP dan migrasi. Ini berikut perintahnya itu ada IP DHCP snooping, IP DHCP snooping VLAN 10, IP IRP inspection VLAN 10, interface face art 0/24, kemudian ada IP DHCP snooping terus, kemudian ada IP IRP inspection terus. Kemudian di sini ada namanya kita juga menjadi konfigurasi komersial. Ada tujuan dari MIC dan IP address-nya itu ada destination MIC yang dimana kita memiliki tujuan untuk alamat dari Ethernet yang tajuk untuk memotongkan MIC di dalam IRP tubuh. Kemudian ada source IMC. Kemudian ada IP address-nya. Selanjutnya ada dengan menggunakan IP IRP inspection valid, maka kita cara mengkonfigurasikan global dengan perintah biasa mengkonfigurasikan DIE dengan menjatuhkan IRP paket pada ini. Di sini dengan menggunakan masukkan beberapa IP art impression sebelum memerintahkannya. Berikut ini adalah kode-kodenya atau perintahnya dan hasil outputnya seperti ini. Kemudian lanjut ke modul 11.5 itu mid-touch STP attack. Dimana di sini kita mengingatkan bahwa penyerangan bisa memanipulasi dan membentang tray protokol atau STP dan mengadakan sumber spoofing dan root berubah pada topologi jaringan. Cara mengurangi STP menyerang itu dengan menggunakan
Portfase dan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU Guard. Portfase ini sendiri ini ada secara langsung membawa sebuah port ini meneruskan ke negara atau forwarding stage from ke pemblokiran negara dengan melewati dan mendengarkan dan sedang berjalan ke negara lain. Kemudian di sini akan menerapkan ke semua pengguna akhir dan mengakses port. Kalau BPDU Guard-nya itu sendiri untuk menjaga langsung kesalahan dan menonaktifkan sebuah portnya itu untuk menerima port BPDU. Kemudian menyukai portfase dan BPDU itu penjaga seharusnya saja menjadi konfigurasi pada setiap interface yang terlampir pada perangkat. Kemudian ini ada cara mengkonfigur portfase-nya. Di sini ada cara melewati STP dengan listening atau mendengarkan dari learning, STP listening dan learning. Negara bagian memperkecil dari waktu mengakses port harus tunggu untuk STP bertemu. Only enable phase on access port, yang dimana kita hanya mengaktifkan port phase pada port access. Di sini ada port phase on inter switch link can create a spanning tree loop, yang dimana port phase ini mengalihkan link bisa membuat sebuah spanning tree loop-nya. Di sini ada port phase can be enabled, yang dimana port phase bisa menjadi diaktifkan, yaitu dengan menggunakan perintah on a interface dan menggunakan spanning tree port phase untuk mengkonfigurasikan sebuah perintah. Kemudian di sini ada global dengan menggunakan spanning tree port phase default, di mana untuk memungkinkan port phase pada akses ports-nya. Ini berikut perintah dan hasil outputannya jika kita menggunakan perintah yang seperti tadi, yaitu interface. Ini bisa kita lihat. Kemudian kita next. Di sini ada cara memeriksa apakah port phase ini aktif secara global, maka kita bisa menggunakan perintah ini show running config begin span, dan bisa juga dengan menggunakan show spanning tree summary. Di sini juga memeriksa keaktifan sebuah interface dengan menggunakan perintah show running config interface type slice number. Dengan perintah ini ya, show running config interface. Kemudian ini saat kita menunjukkan spanning tree interface type slice number detail, maka perintah ini bisa juga menjadi digunakan untuk memverifikasikan. Langsung ini selanjutnya yaitu cara mengakses port yang bisa menerima sebuah yang BPDU secara tidak sengaja atau karena pengguna terhubung ke sebuah tidak sah dan mengalihkan ke mengakses port. Di sini ada if a BPDU is reached on the BPDU Guard enable access port, the port is put into error disable stage, yang dimana kita jika BPDU telah diterima pada sebuah BPDU penjaga aktifkan mengakseskan port, itu portnya itu meletakkan ke dalam kesalahan atau nonaktifkan stage-nya. Kemudian di sini ada portnya itu menutup shutdown kan, dan must be enabled re-enabled, di mana harus menjadi secara manual diaktifkan kembali secara otomatis pulih menjadi disable
perintahnya tuh rsable recovery cost pescure underscore violation. Seperti itu. Di sini ada BPDU guard can be enabled, di mana bisa mengaktifkan lagi BPDU-nya tuh dengan perintah on a interface atau menggunakan spanning tree BPDU guard enable, maka bisa mengkonfigurasikan ini. Kemudian ada global use kalau global, dan kalau tidak spanning tree provides BDU guard default. Maka untuk menekan kemungkinan BPDU menjaga pada semua port. Sama seperti tadi port face. Ini berikut perintah dan hasil outputannya jika kita menggunakan perintah seperti ini. Maka ini kita lihat. Kemudian kita next. Ini langsung kita ke modul 11.6 yaitu modul praktis dan quiz. Di sini ada paket tracer switch security configuration, yang dimana kita akan pengusutan aktivitas kita yaitu square unicet port, implement port security, text VLAN hopping attacks, text DHCP attacks, multi-gauge ERP attacks, multi-gauge STP attack, dan verify the switch security configuration. Kemudian kita ini yaitu sama seperti tadi. Di sini ada apa saja yang belajar dari modul ini. Kemudian di sini kita akan semua switch port atau interface ini sebaiknya menjadi dijamin sebelum itu mengalihkan dikerahkan oleh produksi menggunakan. By default, layer 2 switch port as set to dynamic auto atau trunking on, yang dimana dua port ini mengatur ke dinamis auto atau trunking on. Kemudian ini tuh yang paling sederhana, yang ketiga ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana dan paling efektif dalam metode untuk mencegah emersi alamat table untuk meluap serangan adalah kemungkinan port security. Kemudian ini ada saklar yang dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MSC pada port aman di salah satu dari 3 cara itu mengkonfigurasi secara manual, dipelajari secara dinamis, dan dinamis. Kemudian di sini ada jika alamat MSC perangkat yang disambungkan ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port dan di secara default port memasuki status error disable ketika sebuah pelabuhan adalah ditempatkan di dalam kesalahan atau dinonaktifkan, tidak traffic terkirim atau diterima pada portnya. Kemudian di sini ada mengurangi VLAN hopping, serangan oleh menonaktifkan DTP, negosiasi dan menonaktifkan. Kemudian secara manual setting trunking where required and using a native VLAN other than VLAN 1. Kemudian di sini ada lagi yaitu di mana kita dari sasaran sebuah DHCP starvation itu adalah membuat sebuah penolakan atau melayani denial of service DOS, yaitu untuk penolakan melayan untuk menghubungkan ke klien
Maka DHCP spoofing ini maka DHCP spoofing attack ini bisa menjadi dikurangi dengan menggunakan DHCP snooping dan yang terpercaya pada portnya. Kemudian di sini ada DHCP snooping yang menentukan apakah DHCP message ini pesannya dari sebuah secara administratif dan konfigurasi terpercaya atau tidak terpercaya dari sumber. Maka kemudian filter DHCP pesan ini tingkat batas atau rel limitnya itu DHCP lalu lintas tidak terpercaya dari sumber. Kemudian ada dynamic ERP inspective atau DIE, yaitu untuk memerlukan DHCP snooping dan membantu mencegah ERP attack ini oleh memverifikasikan ERP traffic. Kemudian di sini ada melaksanakan dynamic ERP inspeksi untuk mengurangi ERP spoofing dan ERP poisoning. Kemudian yang terakhir ini yaitu adalah mengurangi serangan atau spanning tree protokol STP untuk digunakan untuk manipulasi, dan pada ini digunakan port fast dan bridge protocol data unit atau BPDU guard. Next, mungkin sekian dari saya menjelaskan tentang modul 11. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.